Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haifa Pramrita Setiani, NIT 59221121831 dari Program Studi Teknika. Di sini, saya akan membahas tentang analisis sistem kontrol tekanan oli pelumas pada mesin induk. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem kontrol pelumas kapal adalah jaringan terintegrasi komponen, yaitu pompa, filter, pendingin, tangki, pipa, dan katup, yang secara otomatis mengelola sirkulasi pembersihan, pendinginan, dan distribusi oli pelumas ke bagian bergerak mesin kapal untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas, sekaligus membersihkan kotoran serta membentuk oli film pelindung, memastikan mesin bekerja efisien, dan awet. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis prinsip kerja sistem kontrol tekanan oli pelumas mesin induk kapal. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan komponen utama dalam sistem kontrol tekanan oli pelumas, serta yang terakhir untuk mengetahui gangguan yang sering terjadi serta upaya perawatan dan perbaikannya. Selanjutnya ada prinsip dasar sistem kontrol. Yang pertama, yaitu untuk menciptakan lapisan film, yaitu minyak lumas membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak untuk mencegah kontak langsung dan mengurangi gesekan ekstrim. Selanjutnya, yaitu untuk pelumasan dan pendinginan, yaitu dengan cara mengalirkan oli ke bantalan, poros, dan silinder untuk melumasi sekaligus menyerap panas dengan oli yang didinginkan kembali sebelum dialirkan lagi. Selanjutnya adalah pembersihan, yaitu dengan mengangkat kontaminan dan sisa pembakaran dari dalam mesin. Selanjutnya ada perapat, yaitu untuk membantu menyegel celah seperti antar cincin torak dan dinding silinder. Yang terakhir adalah peredam getaran dan korosi, yaitu untuk mengurangi getaran dan melindungi permukaan logam dari korosi. Selanjutnya ada komponen dan kontrol utama. Yang pertama ada pompa oli atau oil pump, yaitu menghisap oli dari tangki atau subtank dan memompanya ke seluruh sistem. Biasanya ada dua, satu aktif dan satu siaga. Yang kedua, yaitu filter oli, dengan cara menyaring kotoran dari oli sebelum masuk ke mesin. Ada filter hisap, suction filter, dan filter tekan, yaitu pressure filter. Yang ketiga, ada pendingin oli atau oil cooler, yaitu untuk mendinginkan oli yang panas menggunakan air tawar pendingin sentral. Yang keempat, ada katup pengatur suhu atau three-way valve, yaitu untuk mengontrol suhu oli dengan mengalirkan sebagian oli melewati atau langsung ke mesin, menjaga suhu masuk tetap konstan, yaitu 45 derajat Celcius. Yang kelima, ada pengukur tekanan dan suhu, yaitu memantau kondisi oli, memicu alarm jika tekanan turun atau suhu tidak normal. Selanjutnya ada katup pengaman atau relief valve, yaitu untuk membebaskan tekanan berlebih pada sistem. Selanjutnya ada fungsi pelumasan pada mesin induk. Yang pertama ada mengurangi gesekan, yang kedua peredam getaran, yang ketiga memperpanjang umur mesin, yang keempat pendingin atau cooling, yang kelima pembersihan atau cleaning, dan yang terakhir untuk penyekat atau perapat. Kelebihan dari sistem ini yaitu untuk perlindungan komponen mesin kritis, deteksi dini kondisi abnormal, sistem proteksi otomatis, menjaga stabilitas operasi mesin, integrasi dengan sistem monitoring, meningkatkan keselamatan operasi. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari sistem ini, yaitu kekurangannya adalah menyebabkan ketergantungan pada sistem dan instrumentasi, respon sistem yang memerlukan waktu, ke kerentanan terhadap masalah teknis, keterbatasan dalam kondisi ekstrim, dan faktor human error. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram blok sistem kontrol tekanan oli pelumas mesin induk. Di sini ada tangki oli. Selanjutnya oli dari tangki menuju ke pompa oli. Selanjutnya difilter dan katup pengatur tekanan ini berfungsi untuk mengatur tekanan dari oli yang akan masuk ke mesin induk. Sebelum masuk ke mesin induk, itu ada panel indikator untuk mengecek apakah tekanan yang dihasilkan itu sesuai dengan ketentuan yang dapat masuk ke dalam mesin induk.
Selanjutnya ada analisis kasus. Analisis kasus yang akan saya bahas pada saat ini yaitu di sebuah kapal terjadi alarm low oil pressure saat mesin sedang beroperasi. Beberapa menit kemudian, mesin mengalami automatic slowdown dan jika berlanjut, berpotensi terjadinya engine shutdown. Data awal yang diperoleh yaitu tekanan normal oli pelumas 4,0 sampai 4,5 bar. Yang kedua, tekanan saat alarm muncul kurang lebih 2,5 bar. Selanjutnya, suhu oli pelumas, suhu normal yaitu 45 sampai 50 derajat Celcius, level oli dalam sump tank normal. Dari hasil investigasi yang dilakukan, dapat disimpulkan yaitu pressure relief valve mengalami keausan pada dudukan katup. Pegas relief Pegas relief valve melemah sehingga katup terbuka pada tekanan lebih rendah. Akibatnya, sebagian oli kembali ke subtank sebelum mencapai tekanan yang dibutuhkan. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan pada saat itu yaitu dengan cara pembongkaran pressure relief valve, penggantian pegas dan katup relief valve, kalibrasi ulang, setting tekanan, pembersihan sistem kontrol, dan pengujian tekanan setelah perbaikan. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas saat ini yaitu sistem pelumasan pada mesin induk sangat dibutuhkan dalam pengoperasian mesin. Sistem ini bertujuan untuk menjaga oli pelumasan tetap dalam rentan aman sesuai dengan standar yang ditentukan. Kinerja sistem ini sangat bergantung pada kondisi komponen mekanis seperti pompa oli, filter, dan katup pengatur tekanan, serta keakuratan sistem instrumentasi terutama sensor tekanan yang memberikan data real-time kepada operator. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.